Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama dalam proses pembelajaran online pada mata kuliah penelitian tindakan kelas yang diampu oleh Bapak Dr. Iswadi MPD pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Dr. Iswadi MPD dan semua sahabat-sahabat dan teman-teman yang mengikuti mata kuliah penelitian tindakan kelas. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan ini adalah metodologi dan jenis penelitian. Perkenalkan, nama saya Resmi Mugiarti yang akan bertugas sebagai moderator sekaligus membawakan materi pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah sesi pembukaan, sesi penyampaian dan penyajian materi, sesi tanya jawab, dan sesi penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah penyampaian dan penyajian materi. Materi yang akan kita bahas yaitu yang pertama, pengertian metodologi. Yang kedua, pengertian penelitian. Yang ketiga, pengertian pendidikan. Yang keempat, metodologi penelitian pendidikan. Dan yang kelima, jenis-jenis penelitian pendidikan. Baik teman-teman, sekarang kita akan membahas tentang pengertian metodologi. Metodologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu metodos dan logos. Terdiri dari dua suku kata, yaitu meta, yang berarti melalui atau melewati, dan hodos, yang berarti jalan atau cara. Metode berarti suatu jalan yang dilalui untuk mencapai tujuan, dan logos artinya ilmu. Selanjutnya, pengertian metodologi menurut Mageia tahun 2012. Metodologi adalah sebuah ilmu atau cara yang digunakan untuk memperoleh suatu kebenaran menggunakan sistem penelurusan dengan cara-cara tertentu untuk menemukan kebenaran yang tergantung dari sebuah kajian yang realitas. Selanjutnya, pengertian metodologi menurut Hadi DKK tahun 1998. Metodologi adalah ilmu tentang jalan yang ditempuh untuk memperoleh pemahaman tentang sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Selanjutnya, pengertian penelitian. Menurut Anggoro tahun 2008, proses pengumpulan data dan menganalisis data atau informasi secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang sah dan mutlak. Kemudian menurut Hillway dalam Hadi DKK tahun 1998, penelitian adalah suatu metode studi yang dilakukan seseorang melalui penyelidikan hati-hati dan sempurna terhadap suatu masalah sehingga diperoleh pemecahan yang tepat terhadap masalah tersebut. Selanjutnya, menurut Bojo tahun 2012, penelitian merupakan suatu penyelidikan yang tersusun atau sistematis
untuk menambah pengetahuan kita. Juga merupakan suatu usaha yang tersusun sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki suatu masalah yang mempunyai jawaban. Selanjutnya, pengertian pendidikan. Menurut Wikipedia tahun 2012, usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dalam belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik dapat secara aktif mengembangkan potensi dalam dirinya untuk dapat memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan oleh dirinya dan juga masyarakat. Selanjutnya, metodologi penelitian pendidikan. Menurut Prima, tahun 2010, metodologi penelitian adalah sebuah kumpulan dari beberapa metode-metode ataupun beberapa cara-cara tertentu yang dapat diterima oleh akal sehat untuk menemukan atau mencari sesuatu kembali. Menurut Bojo tahun 2012, pendidikan merupakan suatu penyelidikan yang tersusun secara sistematis untuk meningkatkan kemampuan seseorang, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisir untuk menyelidiki sebuah masalah tertentu untuk memperoleh sebuah jawaban yang konkret. Menurut Wikipedia tahun 2012, metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan-peraturan, suatu prosedur yang biasanya digunakan oleh seorang pelaku disiplin ilmu. Menurut Educasionesia tahun 2012, penelitian pendidikan merupakan suatu proses atau cara yang terdiri atas beberapa tahap-tahap atau langkah. Selanjutnya, jenis-jenis penelitian pendidikan. Yang pertama, penelitian historis. Yang kedua, penelitian deskriptif. Yang ketiga, penelitian pengembangan. Yang keempat, penelitian kasus dan penelitian lapangan. Yang kelima, penelitian korelasional. Yang keenam, penelitian kausal komparatif. Yang ketujuh, penelitian eksperimental. Yang kedelapan, penelitian eksperimental semu. Dan yang kesembilan, penelitian tindakan. Berikut ini adalah pembahasan jenis penelitian menurut masalahnya. Yang pertama, penelitian historis. Membuat suatu rekonstruksi masa lalu atau lampau secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, serta eksistensikan bukti-bukti untuk menegakkan suatu yang benar atau fakta. Dalam skripsi 2010. Kemudian menurut Hadi DKK tahun 1998, data-data yang dikumpulkan merupakan hasil dari pengamatan seseorang, misalnya dari sebuah surat atau dokumen-dokumen yang berhubungan dengan data. Yang kedua, penelitian deskriptif. Membuat pencanderaan secara tersusun atau sistematis, faktual dan juga akurat mengenai fakta dan sifat dari suatu populasi. Yang ketiga, penelitian perkembangan. Penelitian untuk menyelidiki pola dan urutan pertumbuhan dan perubahan sebagai sebuah fungsi dari waktu.
Yang keempat, penelitian kasus dan penelitian lapangan. Penelitian yang dilakukan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan di masa ini dan yang berhubungan atau interaksi lingkungan sesuatu unit sosial dalam 4 skripsi 2010. Kemudian, penelitian kasus memusatkan pemikiran pada kasus secara intensif dan juga sangat terperinci mengenai masalah latar belakang keadaan sekarang atau saat ini dalam Hadi DKK tahun 1998. Yang kelima, penelitian korelasional. Penelitian yang dilakukan untuk mendeteksi sampai sejauh mana variasi pada suatu faktor dengan variasi pada beberapa satu faktor lain berdasarkan pada koefisien korelasi. Penelitian korelasional menggambarkan suatu pendekatan yang bersifat umum untuk penelitian yang hanya berfokus pada penaksiran pada kovariasi di antara beberapa variabel yang muncul secara sendirinya. Yang keenam, penelitian kausal komparatif. Penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki hubungan sebab akibat dengan berdasarkan atas pengamatan langsung terhadap akibat yang ada. Menemukan kembali faktor yang menjadi penyebabnya melalui data-data tertentu. Yang ketujuh, penelitian eksperimental. Penelitian yang dilakukan untuk menyelidiki adanya kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara mengenalkan beberapa kelompok eksperimental, beberapa kondisi perlakuan dan bandingkan hasilnya dengan beberapa kelompok kontrol yang tidak dapat dikenai kondisi perlakuan. Yang kedelapan, penelitian eksperimental semu. Penelitian yang dilakukan untuk memperoleh suatu informasi yang merupakan bagian informasi yang diperoleh dari penelitian yang sebenarnya dalam kondisi yang tidak memungkinkan untuk mengontrol dan mengubah semua variabel yang relevan. Yang kesembilan, penelitian tindakan. Penelitian yang dilakukan untuk mengembangkan suatu keterampilan yang baru untuk memecahkan suatu masalah dan menerapkannya langsung pada dunia kerja saat ini. Selanjutnya adalah kesimpulan. Metodologi penelitian pendidikan haruslah dilaksanakan secara sistematis, logis, dan secara berencana. Secara sistematis artinya berdasarkan pola dan teknik tertentu serta sesuai dengan aturan-aturan ilmiah dalam penelitian pada umumnya. Logis artinya dilaksanakan berdasarkan logika, berpikir ilmiah dengan menggunakan langkah-langkah pemecahan masalah dan prinsip-prinsip teori penelitian. Sedangkan secara berencana yaitu betul-betul direncanakan secara sengaja tentang apa yang akan diteliti, bagaimana cara meneliti, kapan diadakan penelitian, siapa yang menelitinya, mengapa hal itu diteliti, di mana tempat atau lokasinya penelitian. Jenis penelitian ditinjau dari segi masalahnya. Itu terdiri atas 9 jenis, yaitu penelitian historis, penelitian deskriptif, penelitian perkembangan, penelitian kasus dan penelitian lapangan, penelitian korelasional, penelitian kausal komparatif, penelitian eksperimental semu, dan penelitian tindakan. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan
Alhamdulillah, saya sebagai moderator mohon maaf atas kekurangannya dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.